Salam jumpa kembali para mahasiswa dalam satu visi. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita yang selalu memberikan wawasan dan inspirasi. Hari ini, kita akan menguji pengetahuan Anda seputar topik yang sangat penting dan relevan, soal perubahan fisiologis akibat proses menua pada lansia part 1. Saya akan menyajikan pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban. Tugas Anda adalah memilih jawaban yang menurut Anda paling tepat atau relevan dalam konteks masing-masing pernyataan. Mari kita mulai perjalanan belajar ini untuk memahami lebih dalam bagaimana penyelesaian soal perubahan fisiologis akibat proses menua pada lansia. Jangan ragu untuk berpikir secara cermat dan mengambil waktu yang diperlukan untuk memilih jawaban yang benar. Ingat, ini adalah kesempatan untuk mengasah pengetahuan Anda tentang perubahan fisiologis akibat proses menua pada lansia, sehingga Anda dapat mengaplikasikannya. Jika Anda siap, mari kita mulai dengan pertanyaan berikut. Soal perubahan sistem sel tubuh. 1. Apa yang dimaksud dengan perubahan sel pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam kebiasaan tidur. B. Penurunan minat terhadap kegiatan sosial. C. Proses alami perubahan bentuk tubuh. D. Perubahan struktur dan fungsi sel-sel tubuh seiring bertambahnya usia. E. Kehilangan kemampuan berbicara. Apa jawaban yang tepat ya? 2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sel pada proses menua pada lansia? A. Warna rambut. B. Tekanan darah tinggi. C. Pendidikan formal. D. Keterampilan berbicara. E. Pola makan dan paparan lingkungan. Apa jawaban yang tepat hayo? 3. Apa saja gejala perubahan sel pada lansia akibat proses menua? A. Penurunan kepadatan tulang. B. Penyempitan saluran napas. C. Peningkatan kecepatan berpikir. D. Peningkatan tinggi badan. E. Perubahan warna mata. Apa hayo jawaban yang tepat? 4. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan sel pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Meningkatkan risiko penyakit jantung. B. Meningkatkan daya ingat secara signifikan. C. Menurunkan risiko cedera fisik. D. Mengurangi risiko osteoporosis. E. Meningkatkan kecepatan metabolisme. Apa hayo jawaban yang tepat? 5. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan sel akibat proses menua pada lansia? A. Menghindari paparan sinar matahari sepenuhnya. B. Mengonsumsi makanan cepat saji setiap hari. C. Melakukan aktivitas fisik terlalu berat. D. Rutin mengikuti program pemeriksaan kesehatan. E. Mengonsumsi obat penurun stres. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya soal perubahan sistem persyarafan. 6. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem persyarafan pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam pola makan harian. B. Penurunan kemampuan berbicara. C. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi sistem saraf seiring bertambahnya usia. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Peningkatan kecepatan metabolisme. Apa hayo jawaban yang tepat? 7. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem persyarafan pada lansia? A. Warna mata. B. Aktivitas fisik teratur. C. Kecenderungan genetik. D. Pendidikan formal. E. Warna rambut. Apa hayo jawaban yang tepat? 8. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem persyarafan pada lansia akibat proses menua? A. Penurunan sensitivitas kulit. B. Peningkatan daya ingat. C.
peningkatan kecepatan reaksi, D. perubahan bentuk telinga, E. peningkatan panjang rambut. Apa hayo jawaban yang tepat? 9. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem persyarafan pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. B. Meningkatkan kecepatan metabolisme. C. Menurunkan risiko penyakit jantung. D. Meningkatkan keseimbangan tubuh. E. Meningkatkan daya ingat secara signifikan. Apa hayo jawaban yang tepat? 10. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem persyarafan akibat proses menua pada lansia? A. Menghindari kontak fisik dengan orang lain. B. Rutin menjalani terapi psikologis. C. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. D. Melakukan olahraga secara berlebihan. E. Mengadopsi gaya hidup sehat, termasuk diet seimbang dan olahraga teratur. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya soal perubahan sistem pendengaran. 11. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem pendengaran pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam pola makan harian. B. Penurunan kemampuan berbicara. C. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi sistem pendengaran seiring bertambahnya usia. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Peningkatan kecepatan metabolisme. Apa hayo jawaban yang tepat? 12. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem pendengaran pada lansia? A. Warna mata. B. Paparan suara keras berkepanjangan. C. Kecenderungan genetik. D. Pola makan sehat. E. Warna rambut. Apa hayo jawaban yang tepat? 13. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem pendengaran pada lansia akibat proses menua? A. Penurunan kualitas tidur. B. Peningkatan daya ingat. C. Gangguan pencernaan. D. Gangguan penglihatan. E. Kesulitan mendengar suara halus. Apa hayo jawaban yang tepat? 14. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem pendengaran pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Meningkatkan risiko penyakit jantung. B. Menurunkan risiko kerusakan kulit. C. Mengurangi risiko cedera fisik. D. Meningkatkan keseimbangan tubuh. E. Meningkatkan kesadaran sosial. Apa hayo jawaban yang tepat? 15. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem pendengaran akibat proses menua pada lansia? A. Menghindari interaksi sosial. B. Menggunakan headphone dengan volume tinggi secara teratur. C. Melakukan olahraga berat. D. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. E. Menghindari paparan suara bising dan menggunakan pelindung telinga. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya adalah soal perubahan sistem penglihatan. 16. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem penglihatan pada proses menua pada lansia? A. Penurunan kemampuan berbicara. B. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi sistem penglihatan seiring bertambahnya usia. C. Perubahan dalam pola makan harian. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Peningkatan kecepatan metabolisme. Apa hayo jawaban yang tepat? 17. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem penglihatan pada lansia? A. Kecenderungan genetik. B. Paparan sinar matahari secara berlebihan. C. Pola makan sehat. D. Warna rambut. E. Penggunaan ponsel cerdas. Apa hayo jawaban yang tepat? 18. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem penglihatan pada lansia akibat proses menua? A. Penurunan kualitas tidur. B. Peningkatan daya ingat. C. Gangguan pencernaan. D. Peningkatan sensitivitas kulit. E. Penglihatan yang kabur atau berkurang. Apa hayo jawaban yang tepat? 19. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem penglihatan pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Meningkatkan risiko cedera fisik. B. Meningkatkan risiko penyakit jantung. C. Mengurangi risiko kerusakan kulit.
D. Meningkatkan kemampuan berbicara. E. Meningkatkan kecepatan reaksi. Apa hayo jawaban yang tepat? 20. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem penglihatan akibat proses menua pada lansia? A. Menghindari konsumsi sayuran dan buah-buahan. B. Menggunakan ponsel cerdas dengan layar besar secara teratur. C. Melakukan aktivitas fisik berlebihan. D. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. E. Melindungi mata dari paparan sinar matahari dengan kacamata hitam dan menjalani pemeriksaan mata secara berkala. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya adalah soal perubahan sistem kardiovaskuler. 21. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem kardiovaskuler pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam pola makan harian. B. Penurunan kemampuan berbicara. C. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi sistem kardiovaskuler seiring bertambahnya usia. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Peningkatan kecepatan metabolisme. Apa hayo jawaban yang tepat? 22. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem kardiovaskuler pada lansia? A. Kecenderungan genetik. B. Paparan sinar matahari secara berlebihan. C. Pola makan sehat. D. Warna rambut. E. Penggunaan ponsel cerdas. Apa hayo jawaban yang tepat? 23. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem kardiovaskuler pada lansia akibat proses menua? A. Peningkatan sensitivitas kulit. B. Peningkatan daya ingat. C. Gangguan pencernaan. D. Peningkatan denyut jantung saat istirahat. E. Pengurangan berat badan. Apa hayo jawaban yang tepat? 24. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem kardiovaskuler pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Meningkatkan risiko cedera fisik. B. Meningkatkan risiko penyakit jantung. C. Menurunkan risiko kerusakan kulit. D. Meningkatkan kemampuan berbicara. E. Meningkatkan kecepatan reaksi. Apa hayo jawaban yang tepat? 25. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem kardiovaskuler akibat proses menua pada lansia? A. Menghindari konsumsi sayuran dan buah-buahan. B. Menghindari aktivitas fisik berat. C. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. D. Melakukan olahraga secara berlebihan. E. Mengadopsi gaya hidup sehat, termasuk diet seimbang, olahraga teratur, dan menghindari merokok. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya adalah soal perubahan sistem termostat. 26. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem termostat pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam pola makan harian. B. Penurunan kemampuan berbicara. C. Proses alami perubahan pada pengaturan suhu tubuh seiring bertambahnya usia. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Peningkatan kecepatan metabolisme. Apa hayo jawaban yang tepat? 27. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem termostat pada lansia? A. Kecenderungan genetik. B. Paparan sinar matahari secara berlebihan. C. Pola makan sehat. D. Warna rambut. E. Penggunaan ponsel cerdas. Apa hayo jawaban yang tepat? 28. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem termostat pada lansia akibat proses menua? A. Peningkatan sensitivitas kulit terhadap suhu. B. Peningkatan daya ingat. C. Gangguan pencernaan. D. Penurunan kecepatan reaksi. E. Peningkatan kepadatan tulang. Apa hayo jawaban yang tepat? 29. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem termostat pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Risiko kerusakan tulang. B. Risiko penyakit jantung. C. Risiko kehilangan kemampuan berbicara. D. Meningkatkan daya ingat. E. Meningkatkan kemampuan berolahraga. Apa hayo jawaban yang tepat?
30. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem termostat akibat proses menua pada lansia? A. Menghindari konsumsi sayuran dan buah-buahan. B. Menghindari paparan sinar matahari sepenuhnya. C. Melakukan olahraga berat. D. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. E. Memastikan lingkungan tetap nyaman dengan menjaga suhu ruangan yang sesuai. Apa hayo jawaban yang tepat?